Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saya mau bicara satu topik yang agak sensitif, yaitu dokter tidak boleh janji, tapi yang lain boleh. Dokter tidak boleh janji, tapi yang lain boleh. Di sini saya akan membahas tentang 3 pasien ya. Tapi sebelum membahas 3 pasien ini, pembukaannya, kalau dokter itu kenapa sih nggak boleh janji ya? Karena ilmu kedokteran itu bukan suatu ilmu yang pasti. Dan secara etika atau secara kedokteran, kita itu hanya bisa berusaha aja ya, atas izin Tuhan. Jadi nggak ada ceritanya tuh dokter tuh harus dituntut janji. Karena beberapa pasien ngomongnya atau bertanyanya, tapi bisa sembuh kan dok? Ini bisa sembuhnya kapan dok? Nah, itu kita nggak bisa prediksi kapannya atau bisa sembuhnya. Mungkin yang bisa kita lakukan hanya prognosa aja ya, prognosanya baik atau bisa baik bisa tidak, ataupun bisa juga jelek. Prognosa itu kemungkinan kesembuhan pasien. Nah, lanjut ya, kita bahas ke 3 pasien ini. Pasien yang pertama ini adalah pasien yang ketiganya unik ya, Yang pertama, pasien yang unik ini, jadi saya lagi jaga di klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Dia meminta rujukan untuk ke dokter penyakit dalam untuk di endoskopi lagi. Seorang laki-laki usianya 74 tahun. Dia menderita kanker usus lah. Saya tanya, "Lah, Bapak udah pengobatan?" "Sudah, Dok." "Oh, pengobatan di mana?" "Ada di alternatif pengobatannya." "Loh, terus?" "Saya udah lihat di situ tulisannya malignan. Malignan itu jadinya di endoskopi sebelumnya di kurang lebih 6 bulan lalu ya. Itu artinya cukup ganas kansernya. Kemudian dia minta endoskopi untuk melihat hasil pengobatan alternatif yang dilakukannya. Saya tanya, "Memang nggak disuruh kemo bapaknya?" "Disuruh dok, udah disuruh kemo, tapi nggak mau, maunya alternatif aja dulu." Loh, nah itu yang pertama yang unik ya, yang dibahas. Kenapa pasien itu emang Indonesia itu terkenal banget dengan alternatifnya ya. Saya bukan ingin menjelek-jelekan alternatifnya, tapi ke tata krama pasiennya atau pola pikir pasiennya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini lebih sensitif lagi ya. Pasien datang udah bengkak kakinya setelah sehabis patah tulang. Udah seminggu yang lalu, terus kemudian dibawa ke tukang ya alternatif lah. Udah di ronsen. Terus kemudian dia minta untuk diobatin kakinya. Saya tanya, ini pasiennya masih panjang ya, masih 17 tahun umurnya. Saya tanya, "Memang nggak berobat ke dokter?" "Sudah, waktu itu di ronsen dan kemudian disarankan ke dokter ortopedi ya, atau dokter tulang. Tapi maunya ke alternatif dulu aja." Selalu aja kata-kata dulu aja. Jadi alternatif itu kayak opsi pertama gitu. Opsi kedua tuh dokter ya. Nah, ya udah. Terus kita konsultasikan ke dokter yang bersangkutan. Nah, dokternya nggak mau tindak pasien ini.
Kenapa nggak mau ditindak? Soalnya dia nggak mau janjiin kesembuhannya kalau udah dipegang sama alternatif. Karena yang ditakutkan pasien itu akan menuntut di saat pasiennya nggak sembuh dari dokter ortopedinya, terus kemudian pasiennya tetap kekeh itu adalah kesalahan dari dokter ortopedinya. Setelah keluarga saya jelaskan dan saya sarankan mungkin ada dokter ortopedi lain yang mau menata laksana anak bapak, ibu. Loh kok dokternya gitu? Nah itu adalah hak dokter ya. Karena bila mana pasiennya sudah dilukai secara sendiri dan bukan keputusan dokter, itu malah bikin jadi bumerang ke dokternya. Nah itu pasien yang kedua. Oke, lanjut pasien yang ketiga. Nah ini lebih sensitif lagi nih. Pasien ibu-ibu datang dengan mengeluh kesakitan di pinggangnya dan di kakinya setelah diurut, minta dilayani cepat. Nah cepatnya ini nih yang bikin kita tenaga medis itu kalau bergerak lambat dikit aja atau megang komputer dikit aja itu akan suatu malapetaka ya. Lama banget pelayanannya. Itu adalah kata-kata yang sering didengar sama teman-teman IGD mungkin ya. Kemudian tadinya saya cuma pegal-pegal doang dok, habis jalan-jalan diurut, kata ibu tersebut. Ibunya sekitar umur 40 tahun lah. Sekarang jadi sakit banget, saya hingga nggak bisa jalan. Nah kemudian dia minta pelayanan yang tercepat. Obati saya dok, saya nggak kuat. Gimana sih nih? Saya ditanya-tanya terus. Loh, belum ada 5 menit saya anamnesa itu pasien, belum ditensi, baru ditanya aja udah sakitan. Nah, disinilah uniknya orang Indonesia ya. Kenapa mereka dari ketiga cerita tadi itu nggak ada ya satu pun yang berani nuntut si pengobatan alternatif tersebut. Kenapa mereka selalu menuntut ke medisnya? Kenapa ya? Apa nggak ada hukumnya? Kalau misalnya seorang alternatif itu boleh dituntut atau tidak? Saya sebenarnya kurang paham kalau masalah hukum ya. Tapi mungkin yang ingin saya sampaikan, mungkin yang mendengar channel ini buat pasien-pasien ataupun keluarganya nanti, mohon tolong hargai tindakan medis kita. Setiap pasien, khususnya pasien-pasien trauma, bukannya kita nggak mau tindak cepat, cuman tadi dari awal saya ngomong kan kedokteran itu adalah suatu usaha ya, atas izin Tuhan ya. Jadi semuanya pun ada prosedurnya, mulai dari kita tanya, kita periksa tensinya, nadinya, jantung parunya, bahasanya kita seluruhnya lah kita periksa. Ada yang gawat darurat atau segera harus kita tangani. Gitu. Karena pasien-pasien di Indonesia ini maunya serba cepet ya. Sedangkan kalau misalnya contoh ada pasien anak, saya dapat cerita satu pasien lagi ya. Ada seorang anak datang. Kalau dia kemarin tuh contohnya tuh dia bocor kepalanya ya, atau bahasa itu robek lah. Dia antar oleh gurunya, minta pertolongan yang cepat, minta tindakan yang cepat. Tapi di saat kita tanya, Bu, ini bakal ada tindakan bius ke bu gurunya. Kalau misalnya ntar tiba-tiba alergi, terus ibu yang bersetuju, terus ibu yang akan bertanggung jawab, bersedia Bu
orang tuanya aja deh dok. Aduh, udah saya buru-buru tapi dia seperti itu, bu gurunya. Nah itulah contohnya ya. Ya sekian dari saya, itu aja dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.